Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu dapat mengidentifikasi isi teks eksposisi yang disajikan, lalu menunjukkan kesesuaian isi dengan ciri-ciri dari teks eksposisi, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi jenis teks eksposisi yang disajikan. Adapun pola pembahasan kita hari ini yaitu kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis dari teks eksposisi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks eksposisi. Eksposisi berasal dari bahasa Latin, exposition, artinya memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, ataupun menguraikan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian ataupun paparan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan maksud dan juga tujuan di dalam karangan. Jadi, teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu ataupun menerangkan sesuatu. Eksposisi ditulis untuk memperluas pandangan ataupun pengetahuan seseorang. Dengan demikian, eksposisi juga disebut sebagai keterampilan berbahasa atau retorika. Jadi, keterampilan berbahasa ini sering digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang uraian-uraian ilmiah. Nah, pendapat dalam karangan eksposisi tidak bertujuan untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Jadi, pembaca sama sekali tidak dipaksa untuk menerima pendapat penulis. Setiap pembaca boleh menerima maupun menolak apapun yang dikemukakan oleh penulis di dalam karangan eksposisi. Lalu, bagaimanakah cara membedakan teks eksposisi dengan teks yang lainnya? Nah, dapat dilihat dengan ciri-cirinya yang terdapat pada teks eksposisi. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi yaitu ada 4, yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan secara objektif, yang artinya tidak mengandung unsur subjektif ataupun emosional. Lalu yang kedua, cirinya yaitu menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak pembaca dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Yang ketiga, ciri teks eksposisi yaitu memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku, bukan menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu yang terakhir, ciri dari teks eksposisi yaitu menyajikan fakta. Jadi fakta digunakan sebagai alat kontribusi ataupun penyumbang utama dalam membuat rumusan agar sesuatu yang disampaikan lebih konkret. Nah, fakta di sini juga keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan yang benar-benar terjadi. Lalu ada jenis dari teks eksposisi. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama ada eksposisi definisi, yang merupakan rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri dari suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraannya. Nah, eksposisi definisi ini masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu definisi sempit dan juga definisi luas. Definisi sempit mencakup sinonim kata dan definisi dari kamus, sedangkan definisi luas mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Biasanya definisi luas ini juga merupakan pengembangan dari definisi sempit. Lalu yang kedua ada jenis eksposisi identifikasi, yang merupakan metode yang berusaha menyebutkan ciri atau unsur pengenal suatu objek. Metode identifikasi ini digunakan dalam teks eksposisi untuk menjawab pertanyaan apa itu dan juga siapa itu. Jadi, metode ini akan memperkenalkan barang ataupun objek dengan memerinci cara dan tanda pengenal dari objek tersebut. Lalu yang ketiga ada eksposisi berbandingan atau pertentangan, yang merupakan cara untuk menunjukkan kesamaan serta perbedaan antara dua objek maupun lebih. Nah, menggunakan dasar perbandingan ini, biasanya perbandingan yang belum diketahui untuk mengetahui hal yang sudah dikenal oleh pembaca. Yang keempat, ada eksposisi ilustrasi, yang merupakan metode untuk mengadakan gambaran ataupun penjelasan yang khusus serta konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Biasanya, berisi contoh yang nyata serta konkret
untuk menjelaskan objek secara jelas. Yang kelima, ada eksposisi klasifikasi yang merupakan metode alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Klasifikasi ini merupakan metode untuk menempatkan hal ataupun benda dalam satu kelompok. Jadi akan diketahui hubungan antar hal atau antar benda tersebut di dalam kelompok. Yang terakhir ada eksposisi analisis yang merupakan cara membagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Nah, cara menganalisis eksposisi ini yaitu dapat melalui dua hal. Yang pertama, melalui analisis kausal, yaitu mempersoalkan hubungan sebab dan akibat, dan juga analisis proses. Analisis kausal ataupun hubungan sebab dan akibat ini yaitu mempersoalkan hubungan sebab dan akibat. Jadi, dua masalah itu akan diidentifikasi mengenai apa yang menyebabkan masalah. Jadi akan ditemukan sebab-sebab yang menimbulkan masalah, serta dicari akibat atau pengaruh apa yang akan muncul kemudian. Jadi, akan dicari akibat yang mungkin timbul dari peristiwa yang pertama tadi. Lalu yang kedua ada analisis proses, yang merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sesuatu itu bekerja dan juga bagaimana sesuatu itu dapat terjadi. Nah, di layar sudah tertera gambar platform-platform media sosial yang sering kita gunakan. Ada Facebook, Twitter, YouTube, dan juga yang lainnya. Nah, dari gambar ini, apakah kalian memiliki ide untuk membuat suatu informasi yang menarik untuk dibagikan kepada teman kalian? Jika ada, silahkan kalian membuatnya. Tapi, sebelum itu saya akan berpamitan terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.